Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Raudhatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para sesepuh, para tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Haji Samsudi, Bapak Haji Solihin, Ustaz Kamaludin, Bapak Suryana, Bapak Dewan Haji Dimas Turo, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ubaidillah, Bapak Haji Edi Haryadi, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu. Dan yang alhamdulillah dari luar kampung Rawadenok, ada dari Parung Bingung, serta Maulid Parung Bingung ya, dari Licin, Ratu Jaya, alhamdulillah hadir. Dari Pupuk, Pak Sori ya. Seluruh jamaah tanpa terkecuali, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita duduk di majelis yang mulia yang disebut Rasulullah sebagai taman surganya Allah. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing Allah catat sebagai amal sholih yang nanti akan membela kita di persidangan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita pekan yang lalu sudah mulai membuka kitab Irsyadul Ibad. Alhamdulillah yang sudah mendapatkan kitabnya. Kita akan melanjutkan masih pada bab pertama tentang babul iman, tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kalau di halaman kitab saya halaman kedua, tentang iman, bagaimana peran iman yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Karena apapun alasannya, selama iman itu ada dalam hati kita, peluang masuk surganya ada, walaupun mampir ke neraka. Jadi nanti di akhirat, orang itu ada yang langsung ke surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Bu, mampir langsung Bu? Beneran Bu? Amin ya rabbal. Walaupun mampir ke neraka, asal masih ada iman, walaupun cahaya iman redup, tetap ada peluang masuk surga. Nah, harapan kita memantaskan diri dengan ngaji begini, kita memantaskan diri di hadapan Allah, kelak masuk surga enggak usah pakai mampir. Umpamanya kalau RW-nya mampir, biarin RW kita mah enggak usah. Oh, tadi dikirim Pak RW 01. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslimun an Umar ibn al-Khattab. Sudah ketemu Pak? Wa akhraja, dan telah mengeluarkan suatu hadis
yaitu Muslimun Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan an Umar ibn al-Khattab dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Beliau meriwayatkan, Umar bin Khattab ini menyampaikan begini hadisnya. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu, di antara kami, inda Rasulillah, berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Artinya Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya sedang duduk di hadapan Rasulullah. Pada suatu hari, ittola'a alaina. Ittola'a, tiba-tiba muncul, alaina, terhadap kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat luar biasa putihnya baju. Baju yang dikenakan sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan luar biasa hitam rambutnya. Bajunya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi asarus safar. La yura, yang tidak diketahui, alaihi, atas laki-laki tersebut, asarus safar, bekas sebuah perjalanan. Kalau memang itu orang dari jauh kan kelihatan Pak. Orang yang sedang dalam perjalanan, mungkin capeknya, lelahnya, mungkin baju ada kusut gitu ya, berdebu, apalagi ada pasir. Itu nggak tampak, bekas perjalanan itu nggak tampak. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengetahui kepada si laki-laki itu, minna, dari kami, ahadun, seorang pun gak ada yang kenal. Berarti kan orang jauh. Tapi kalau orang jauh, bekas perjalanannya gak ada, gak kelihatan capek, kusut, gak ada, masih kelihatan fresh, seger kayak orang, ya orang dekat aja. Tapi seandainya orang dekat, dari kami gak ada yang kenal. Hatta jalisa, hingga laki-laki itu duduk. Ilan Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya fa'asnada rukbatayhi. Fa'asnada, laki-laki tadi, fa'asnada itu namanya apa? Nempelin, ya, nempelin rukbatayhi, kedua dengkulnya, lututnya. Itu ditempelkan ila rukbatayhi, kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lutut ketemu lutut, betapa dekatnya. Mungkin kalau kita nggak nyaman ya, nyaman kalau ngobrol sama tamu, lutut ketemu lutut, nggak nyaman. Makanya ini aneh Pak, ini orang aneh. Dari mana yang nggak ketahuan, bekas perjalanan jauh nggak ketahuan, cara duduknya juga aneh. Saking dekatnya lutut ketemu lutut. Wafat doa kafaihi, wafat doa, dan laki-laki itu meletakkan kafaihi, kedua telapak tangannya, diletakkan ala fakhdaihi, di atas kedua paha Rasulullah. Lutut ketemu lutut sambil megangi paha Rasul. Betapa dekatnya itu, wajah ketemu wajah. Waqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini yang perlu kita pahami Pak. Ternyata laki-laki ini pada akhirnya itu adalah penjelmaan, perwujudan dari malaikat Jibril alaihi salam. Sengaja turun ke muka bumi untuk menemui Rasulullah. Makanya berbeda dengan orang-orang yang lain. Jadi malaikat Jibril itu Pak, beliau diriwayatkan malaikat Jibril itu
2 kali turun dalam bentuk asli, wujud asli. 3 kali turun dalam perwujudan manusia. Dalam keterangan seperti itu. Salah satunya ini ketika ingin mengajarkan tentang Islam kepada Rasulullah dan umatnya, itu datang dalam perwujudan manusia. Sehingga di situ malaikat Jibril laki-laki tadi, ya Muhammadu, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbir, berikan kabar gembira, berikan kabar berita. Akhbir itu kalau kita belajar nahwu namanya fi'il amar. Kalau Pak RW mana? Nggak beres masalah fi'il amar ya. Ipar masalah ya. Apalagi di pasung udah beres lah kalau tidak. Akhbir, nanti pendalaman. Akhbir, berikan kabar berita ni kepadaku, ya Muhammad, berikan kabar gembira ni kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala, kemudian menjawab, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah an tashhada, saat engkau bersaksi, Allah ilaha illallah, Allah ilaha, sesungguhnya anda ini adalah anna yang dibaca tahfiz, dibaca ringan. Tadinya anna la ilaha illallah, tapi dibaca ringan menjadi an, Allah ilaha illallah. Maka tetap diartikan an itu sesungguhnya. An la ilaha, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak dimintai tolong, tiada Tuhan yang berhak wujud, dan seterusnya. Illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itulah Islam. Yang pertama ditandai dengan bersyahadat. Nah, dari sini kita paham, Pak. Ketika ada orang ingin masuk Islam, dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat itu harus ada kalimat asyhadu. Harus ada kalimat itu, Pak. Sehingga jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang masuk Islam tanpa mengucapkan asyhadu, langsung begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu belum diterima Islam. Kenapa? Karena belum ada kalimat asyhadu. Asyhadu itulah syahadat, aku bersaksi. Sebab kalau ada kalimat aku bersaksi, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak menjadi pengaruh. Jadi tetap belum dianggap Islam. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Makanya ketika Bapak umpamanya nanti ada orang yang minta disyahadatkan, jangan lupa kalimat asyhadu jangan sampai ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bersyahadat dalam rangkanya biar bisa menikahi perempuan pujaan hati. Karena perempuannya Islam, akhirnya dia bersyahadat biar bisa dinikahkan. Syahadat seperti itu sah apa enggak? Ternyata sama, Pak. Jumhur ulama itu mengatakan syahadat seperti itu belum dinyatakan sah. Kenapa demikian? Karena dia bersyahadat bukan tulus pengakuan atas keesaan Allah, tapi dia bersyahadat karena dia bisa dinikahkan. Makanya para hamil, ini hamil ini, kalau ada yang kasus begitu disyahadatkan, dipastikan kamu bersyahadat karena pengen dinikahkan atau kamu mengakui keesaan Allah. Tanya lagi. Kalau dia jawabannya saya benar-benar mengesahkan Allah, nah,
sudah, berarti Islamnya sah. Gitu loh Pak. Karena banyak kasus seperti itu, dia bersyahadat agar bisa dinikahkan. Habis nikah, sholat ya? Yang enggak, memang dia tujuannya biar boleh nikah doang. Gitu. Nah syahadat boleh begitu loh Pak. Mulia pemerintah selama mengatakan belum dinyatakan sah. Nah, harus benar-benar ada ketulusan mengisahkan Allah, ada ketulusan menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah. Nah inilah betapa pentingnya syahadat. Dan ketika orang sudah bersyahadat, umpamanya kok masih belum mau sholat, belum mau puasa, itu syahadatnya tidak hilang Pak Bu, ya, tidak hilang. Jadi jangan sampai ada bahasa begini, percuma lo syahadat, sholat masih gak mau, jangan ngomong begitu Pak. Sebab ketika orang bersyahadat, walaupun belum sholat, syahadatnya tetap sah. Yang penting ada pengakuan mengesahkan Allah. Dan sekarang juga banyak saudara kita yang Islam tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada banyak. Apakah itu Islamnya rusak? Enggak, syahadatnya enggak rusak Pak. Syahadatnya enggak rusak. Syahadat tetap syahadat. Seandainya kalau dia mati, asal dalam hatinya masih mengesahkan Allah walaupun belum mau sholat, tetap dia punya iman. Cuma dia tadi tidak bisa langsung surga, tapi mampir. Nah, gitu Pak. Berapa lama? Ya tergantung Bang Yung. Gitu berapa lamanya? Saya mau langsung Pak. Amin. Berapa ya gitu? Dia belakangan. Ya langsung deh. Jangan lupa tadi saya Bang Yung. Iya siap. Saya kayaknya ditinggal. Gitu, ya. Itu syahadat. Jadi nggak boleh ada kalimat begitu. Percuma lu syahadat tapi nggak sholat. Percuma lu Islam tapi nggak puasa. Nggak boleh kalimat itu. Artinya apa? Kedudukan syahadat itu nggak sia-sia, tetap punya pengaruh yang besar. Termasuk tadi kehidupan akhirat. Dan dia nggak sholat, ya dia memang belum sholat, ya memang dia belum puasa. Itu dosa tersendiri, tidak menggugurkan syahadat. Inilah paham kita Pak Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan paham Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, begitu orang melakukan dosa, berarti imannya lepas. Itu paham Mu'tazilah. Kalau kita enggak, dia tidak sholat, dia maling, tetap dosa, tapi tidak menggugurkan syahadat. Termasuk kasus ada orang mukmin mati bunuh diri, ya kan? Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap orang mukmin. Bunuh diri memang dosa besar, tapi tidak merusak syahadat dia. Beda dengan orang Mu'tazilah. Begitu dia mati bunuh diri, maka dianggapnya orang itu kafir. Itu paham Mu'tazilah. Nah kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, patokan kita Imam Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Makanya salah kalau ada seorang yang mengatakan, wah ini mati bunuh diri, udah buang aja ke laut. Jangan. Tetap wajib diurus sesuai dengan keyakinan dia sebagai seorang mukmin. Tetap diurus, jangan dibuang ke laut. Itu Pak. Kan kasus itu pernah terjadi di Rawadeno, pernah. Di Adikarya pernah ya. Nah, diurus ya di Adikarya Pak? Diurus ya. Tapi itu sempat ramai Pak, ada yang ngomong salah satu urusan, udah gak usah diurus, buang ke laut, begitu. Jangan, kita itu orang Ahlussunnah, bukan orang Mu'tazilah. Itu yang harus hati-hati. Sehingga kita nggak boleh ngomong kafir Pak. Gara-gara ada orang mukmin mabuk, kafir loh, nggak bisa kafir Pak. Sebab mabuk, selama dia masih ada keyakinan Allah sebagai Tuhan, itu nggak merusak syahadatnya. Mabuk memang dosa, tapi syahadat tidak gugur gara-gara itu. Kita sendiri aja masih suka maksiat kan? Maksiat nggak Pak? Syahadat kita masih ya? Masih Pak. Jadi kita nggak boleh ngomong kafir loh, mabuk mulu kerja, nggak bisa. Dan itu bahaya. Ketika kita mengatakan kafir loh,
ternyata dia tidak kafir, justru kita dihukumi kafir. Mengkafirkan orang yang tidak kafir itu kita dihukumi kafir. Maka jangan gampang sekali ngomong kafir, jangan. Saya tahu lah, mending begitu Pak, daripada ngomong kafir. Itu meniup setan loh. Kamu juga setan ya, sama-sama setan ya. Itu aman, nggak mengganggu syahadat kita. Itu Pak. Itulah syarat Islam, harus bersyahadat. Ada kalimat asyhadu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Nah idealnya kalau sudah bersyahadat, ya mengerjakan sholat itu idealnya. Kalau ada orang muslim nggak sholat, ya tetap muslim, cuma nggak ideal. Kafir kan? Tak dulu. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, belum disebut kafir Pak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu nggak penting, nggak wajib, seketika dia kafir. Karena merubah ketetapan hukum Allah. Allah mengatakan sholat wajib, kok dia mengatakan tidak? Nah itulah menjadi kekafirannya di situ. Kalau tiga kali Jumat menggunakan untuk masuk ke kita. Itu tadi sama rumusnya Pak. Kalau dia tidak ibadah karena malas nih, itu belum dianggap kafir. Jumatan juga begitu. Jangankan 3 kali, sekali nggak Jumatan, tapi dia ada keyakinan bahwa Jumatan itu nggak penting, langsung kafir Pak. Jangan untuk 3 kali. Inilah keyakinan yang harus kita pegang. Idealnya kalau sudah Islam ya sholat, itu idealnya. Begitu Pak. Jadi kalau ada orang lagi gak pengen sholat, jangan dikafir-kafirkan dulu. Ada nggak di dalam rumah tangga kita orang yang gak sholat? Ada. Bapak pernah subuh kesiangan? Bapak pernah gak sholat? Iya. Masa ya kafir? Yang penting ketika Bapak melakukan kemaksiatan, jangan menghalalkan kemaksiatan itu. Keyakinan kita tetap nggak berubah. Iya, ini dosa. Iya, saya sadar saya sedang melakukan dosa. Bapak aman, hanya kena hukum dosa tapi tidak kafir. Tapi begitu Bapak mengatakan nyolong mah nggak dosa kalau buat saya mah, langsung kafir Pak. Karena berubah hukum haram menjadi halal. Bisa dipahami Pak ya? Inilah keyakinan gitu, Pak. Orang mabuk, dia sadar ya saya lagi berbuat dosa. Dia hanya kena hukum dosa, tidak merusak syahadatnya. Tapi begitu dia meyakini bahwa mabuk itu halal, langsung kafir. Gitu. Makanya Bapak kalau lagi berbuat maksiat, dia jujur. Ya saya lagi berbuat dosa. Ngapain? Subuh nggak sholat. Nah, gitu. Salah lagi berbuat dosa, ngapain? Nyenengin istri orang. Dosa nggak nyenengin istri orang? Kata Pak Erwin, pahala itu mah sedekah, gitu. Susah berat Pak, ngaji di musola sini berat. Lah coba itu. Nah, lanjut ya. Waktu dia zakat, menunaikan zakat, itulah ideal kewajiban bagi seorang muslim. Adakah orang muslim yang nggak zakat? Padahal punya kemampuan, ada. Tapi jangan dihukumi kafir, dia sedang berbuat maksiatnya. Jadi itu tidak menggugurkan syahadat. Yang menggugurkan syahadat terus apa dong? Yaitu tadi, ketika Bapak punya keyakinan yang wajib Bapak ubah jadi haram, yang haram Bapak ubah jadi halal, merubah ketetapan Allah, itulah bagian dari kekafiran. Atau Bapak menyekutukan Allah dalam sembahan, itu baru kafir, keluar, rusak syahadat kita. Kalau sekedar berbuat maksiat, kita semua pernah berbuat maksiat. Yang penting jujur, ya saya lagi berbuat maksiat.
maksiat. Jangan dirubah hukum itu. Yang dosa yang bikin kafir kan berubah hukum, Pak. Ini yang perlu kita pahami. Wa tasuma Ramadhana. Yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan, sama Ramadan. Yang berikutnya wa tahujjal baita, menunaikan haji. Ini stafota jika engkau mampu ilaihi kepada haji, apanya yang mampu sabila jalannya. Nah ini yang perlu kita kaji lebih mendalam Pak, tentang istitoah. Apa sih standar orang itu dianggap istitoah, punya kemampuan? Secara fikih Pak, ketika semua hajat daruri, hajat daruri itu hajat yang tidak bisa ditinggalkan, sudah terpenuhi, terus masih ada sisa harta, itu namanya kita sudah masuk kategori istitoah, orang yang punya kemampuan menunaikan haji. Berarti bagaimana? Berarti dia wajib daftar haji. Begitu Pak. Adapun berangkatnya kapan, berapa puluh tahun, nggak usah dipikirin. Yang penting daftar haji itu sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu Pak, definisinya itu. Ketika hajat daruri, hajat yang tidak bisa kita tinggalkan, semua sudah terpenuhi, masih ada harta. Nah harta itu bisa dalam bentuk benda, tanah, mobil, tidak harus dalam bentuk uang. Ya, itu sudah termasuk istitoah. Makanya saya dari dulu udah sering nasihati jamaah saya itu, kalau saya bilang daftar haji kong, saya nggak punya duit, Pak Ustaz. Tapi tanah itu banyak. Ya tanah itu jatah buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kelima, begitu katanya. Itu salah Pak. Pemahaman seperti itu salah. Orang tua tidak wajib bagi waris kepada anak. Pengumuman tuh. Orang tua tidak wajib bagi waris kepada anak. Harusnya anak yang paham ilmu, orang tuanya belum daftar haji sementara tanahnya luas, suruh jual buat daftar haji. Itu anak yang solih paham ilmu. Yang anaknya nggak paham ilmu, udah nggak paham ilmu, serakah lagi. Jangan dijual kok, itu jatah buat kita anak-anakmu, begitu katanya. Padahal orang tua tidak wajib bagi waris kepada anak. Itu Pak. Jadi kalau Bapak punya tanah, belum daftar haji, jual daftar haji. Begitu harusnya, idealnya begitu Pak. Jangan anak buah. Kita itu gak punya kewajiban bikin rumah buat anak Pak. Anak itu kalau sudah balik, abang sudah berkeluarga, tanggung jawab sendiri. Masalah rumah, masalahnya tanggung jawab sendiri. Gitu. Kewajiban kita sebagai individu seorang muslim sudah masuk kategori istitoah, punya kemampuan, ya daftar. Menggugurkan kewajiban. Ada pun berangkatnya berapa puluh tahun, udah nggak usah dipikirin itu mah. Yang penting kita udah gugur kewajiban. Nyampe umurnya syukur alhamdulillah, mati duluan, ya nggak masalah. Nantinya kita sudah dapat pahala haji karena sudah daftar haji. Begitu Pak. Tanah luas sampai habis dibagi-bagi, dijual-jual, belum daftar haji. Itu kesalahan Pak. Ada yang begitu kan? Emang begitu rata-rata. Nah, begitu. Udah gitu anaknya malah larang-larang dijual buat daftar haji. Emang anaknya nggak ngaji dan serakah pula kan? Maka kadang-kadang begini. Kemarin saya dapat laporan dari Kitara, jamaah saya yang di Kitara, diatur sama anaknya. Bapak kalau nggak bikinin rumah anak, dosa Bapak sebagai orang tua. Diatur begitu. Akhirnya ngadu ke saya. Saya bilang itu bohong Pak. Ya ada kajian satupun dimanapun orang tua wajib bikinin rumah itu nggak ada. Itu memang dasarnya anaknya serakah. Terus bagaimana Pak Ustaz? Ya udah jual aja, jual buat daftar haji.
Baru sisanya dibahkan bagi anak-anak biar nggak rame kan. Sampai segitunya Pak, anak itu malah ngancem. Ya orang tuanya sama nggak paham diancam dia takut juga dia kan. Begitu. Ya ada nggak anak yang ngancem-ngancem gitu Pak? Udah tobat ya. Begitu Bang Yu, tanah Sukabumi banyak buat apa ya Pak Selamat? Selamat. Tanah Sukabumi jual separuh buat datang haji, gitu. Gugurin kewajiban. Seandainya mati, udah tidak nanggung dosa. Jangan nambah tanah mulu Bang Yu, datang haji. Ya bagaimana terberes kan? Selanjutnya, Qala sodaqta. Qala, laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah menjawab, sodaqta, engkau benar wahai Muhammad. Ini sudah aneh Pak. Dia yang tanya, dia pula yang membenarkan. Berarti ini bukan orang sembarangan. Nah itulah penjelmaan malaikat Jibril. Qala fa'ajabna. Qala, maka berkata, yaitu Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, fa'ajabna, kami merasa takjub lalu kepada laki-laki tersebut. Takjubnya apa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kan berarti bukan orang sembarangan. Jadi ini nanti disebut dengan rukun Islam. Itu dasar hadisnya ini Pak. Rukun Islam ada berapa? Nah, ini dasar hadisnya. Qala, si laki-laki tadi kembali bertanya, Fa'akhbir, maka kabarkan, beritani kepadaku wahai Muhammad, anil iman, tentang iman. Nah, sekarang dia tanya tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah, yaitu saat engkau mempercayai, mengimani billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah. Sebelum saya lanjut Pak, iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat caranya berbeda. Iman kepada Allah itu artinya meyakini bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah, zat yang wajib diesakan, zat yang tidak boleh sama dengan makhluknya sebagaimana sifat-sifat wajibnya. Berbeda saat kita iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat tidak boleh nyembah. Tapi kalau iman kepada Allah wajib menyembah. Jadi jangan sampai dipukul rata. Iman kepada malaikat tidak boleh nyembah. Iman kepada malaikat meyakini bahwa malaikat itu utusan Allah. Termasuk Jibril menyampaikan wahyu itu atas utusan Allah, dan meyakini bahwa malaikat itu jujur. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jujur. Karena orang-orang orientalis, orang-orang liberalis itu pernah melakukan tuduhan kepada Jibril. Dianggapnya Jibril menyembunyikan sebagian wahyu kepada Muhammad. Bahkan yang menuduh Jibril menambahkan wahyu kepada Muhammad. Ini kekurangan jalan mereka Pak. Dia seakan-akan menganggap bahwa Jibril itu tidak jujur. Nah, ini kan kesalahan Pak. Kalau itu diikuti orang banyak bahaya. Menganggap Jibril tidak jujur berarti yang disampaikan kepada Rasulullah itu kan dusta semua. Makanya ketika kita mengimani malaikat itu artinya kita percaya malaikat itu pesuruhnya Allah dan malaikat itu jujur, enggak pernah bohong. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Malaikat itu la ya'suna ma amarahum, tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan.
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Gak ada sedikit pun berbohong. Itu yang kita imani, Pak. Jadi kalau tiba-tiba ada orang dengan pemahaman begitu, wah ini ada yang kelebihan, ini masih tambahan Jibril, ini perlu diamandemenkan. Ayat Quran ada beberapa poin kata dia yang harus diamandemenkan, bahkan harus dihilangkan. Sudah tidak relevan, begitu katanya. Padahal bukan tidak relevan, otak dia yang belum paham. Al-Quran itu mujmal, Pak, masih global. Kita butuh bantuan dari ulama-ulama tafsir untuk memahami Al-Quran, karena sifatnya umum, global. Tidak bisa dipahami secara detail oleh orang awam kayak kita, nggak bisa. Kita butuh bantuan ulama-ulama ahli tafsir yang punya disiplin ilmu yang bagus. Makanya Rasulullah sendiri sudah berpesan, orang yang menafsirkan Al-Quran menurut akal pikirannya sendiri, nafsunya sendiri, itu dianggap dosa besar, bahkan bisa murtad. Di TikTok sempat ramai itu, Pak. Siapa tuh namanya itu? Syekhul Karim. Dia menyalahi ulama-ulama. Kata dia, Al-Qari aku kok diartikan kiamat, itu sebuah kesalahan, katanya. Al-Qari artinya ya pembaca. Dia pikir Qari ya kata Al-Qari, pembaca. Ini menunjukkan, Masya Allah, ketidakpahaman. Kalau Al-Qari membaca itu tulisannya Qaf, Alif, Ra, Hamzah, terus tambah kutoh. Kalau Al-Qari itu tulisannya Qaf, Alif, Ra, Ain. Itu hari kiamat. Dia mengatakan yang benar Al-Qari itu adalah membaca, bukan hari kiamat. Dan anehnya di Indonesia followernya banyak, Pak, pengikutnya, padahal salah. Makanya pentingnya kita ngaji, nyari guru yang jelas, sanadnya jelas, kitabnya itu begitu, Pak. Akhir zaman, cuman dia memang pinter, Pak, mengolah kata dengan diksi-diksi yang menarik. Ya orang manggut-manggut, padahal itu salah. Di Jawa Tengah ada namanya Majelis Tarjamah Al-Quran. Ketuanya orang Sragen. Jadi kajiannya dia udah pakai terjemahan aja, Pak. Di otak-atik menurut akalnya sendiri. Itu Majelis Tarjamah Al-Quran. Ya pengikutnya ya banyak. Padahal kalau kita pahami lebih lanjut dari tafsir, banyak penyimpangan di situ. Makanya Al-Quran tidak bisa dipahami secara detail oleh orang awam tanpa bantuan ulama-ulama yang ahli tafsir. Ya kita kalau pengen lebih mendalami Al-Quran, kaji tafsir. Jangan mengandalkan dari terjemahan. Terjemahan itu hanya makna-makna dasar. Nah kembali ke sini, Pak, bahwa ketika ditanya tadi tentang iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat, itu punya perbedaan. Iman kepada Allah berarti kita wajib mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah. Itu wajib, Pak, menurut kaidah. Makanya dulu kan kita diajarin itu sifat wajib Allah tuh, yang ada 20. Allah wujud kita baqa lil hawadisi qiyamuhu binafsi wa daniyah qudrati rodan ilmun hayat sama kalam qadiran muhidan aliman hayat sami'an basiran mutakariman. Orang tua generasi dulu pada apa? Anak sekarang Pak suruh baca, nggak bunyi. Ya, kenapa? Karena dulu tuh jadi pujian di masjid, di musola jadi pujian, sehingga kita jadi hafalnya sendiri. Anak sekarang nggak apa, Pak. Kalau nggak bener-bener ngaji nggak apa.
Padahal itu wajib. Secara teori belajar tauhid, ketika kita mengimani Allah, wajib mengimani sifat-sifat wajibnya Allah. Harus hafal dan harus paham. Begitu Pak. Nah, makanya kewajiban kita sebagai orang tua didik anak biar imannya kokoh, kenalkan sifat-sifat wajibnya Allah. Sebab kalau nggak Bapak kenalkan, dia suka bingung Pak, di pertengahan jalan itu blank. Saya nyembah siapa? Tuhan. Kok nggak pernah kelihatan? Tuhan saya lu seperti apa? Kayaknya kok nggak enak ya nyembah sesuatu yang nggak kelihatan. Kacau nanti Pak ya dalam perjalanan hidup itu kalau nggak diterangkan. Dan itu terjadi Pak. Orang pasir putih Pak. Dia kerjanya seorang IT. Di sela-sela waktu memang dia lagi semangat belajar agama, ya. Dapat informasi begitu Pak. Sempat ngeblank, nggak mau sholat Pak. Alasan dia, saya nyembah siapa? Sholat itu nggak pernah kelihatan. Masa Tuhan tuh nggak kelihatan? Tuhan, istrinya pondok alumni Gontor, bingung istrinya ini. Akhirnya ke rumah, istrinya ngajak suaminya datang ke rumah saya datang. Ada apa? Suami saya nggak mau sholat, Pak Ustaz. Ya kalau nggak mau sholat ya sholatin, jangan gitu. Akhirnya diskusi Pak, diskusi ada 1 jam, masa mau buru-buru jalan. Besok lanjut lagi Pak. Sampai 3 kali datang ke rumah, diskusinya tentang itu. Kenapa Tuhan kita harus doa? Nah itu Pak. Kenapa Tuhan kita nggak bisa ditangkap panca indera? Itu kalau nggak Bapak terangkan, anak kita not blank Pak, imannya nanti di tengah jalan. Alhamdulillah sekarang dia udah paham, udah yakin, sholatnya udah tekun lagi sekarang. Alhamdulillah. Coba itu Pak, kalau nggak dapat pencerahan, benar-benar nggak mau sholat Pak. Makanya inilah pentingnya belajar tauhid iman, tentang konsep iman di dalam Islam. Bisa ya? Belum kan? Yang berikutnya, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apa maksud mengimani kitab ini? Adalah 1, meyakini kitab ini benar-benar turun dari Allah, bukan bikinan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini semua kandungan di dalam kitab ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang absolut Pak. Kebenaran yang absolut yang enggak boleh diganggukan. Itu yang kita yakini Pak. Kita sebagai orang muslim, kita Al-Quran, kita harus punya keyakinan Al-Quran adalah kebenaran absolut. Makanya salah kalau ada orang nerangin tentang Al-Quran terus tiba-tiba menggunakan insya Allah. Itu salah. Kenapa salah? Insya Allah itu untuk perkara yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu pakai insya Allah. Tapi kalau bicara Al-Quran, itu kebenaran yang absolut, yang hakiki. Jadi jangan pakai insya Allah. Terus pakainya apa? Pakainya kata pasti. Pasti benar. Itu loh Pak, karena kita bicara tentang Al-Quran. Kalau pakai insya Allah mau jadi ragu-ragu. Contoh kemarin tentang masa sedekah. Ketika Al-Quran bicara tentang sedekah, barang siapa yang sedekah 1, Allah balas dengan 700. Pasti apa insya Allah? Pasti, karena itu Al-Quran. Adapun Bapak belum menerima balasan, ya disabarin aja. Beda kalau Bapak ngomong begini. Dalam Al-Quran diterangkan, siapa yang sedekah 1 dibalas 7, insya Allah dibalas 700. Itu malah meragukan, kenapa pakai insya Allah? Nah ini loh Pak, insya Allah itu digunakan untuk sesuatu yang mungkin iya,
mungkin tidak. Tapi kalau Al-Quran sesuatu yang pasti, nggak boleh pakai insya Allah. Nah, ini dibahas seperti itu, Pak. Tapi di luar sana banyak ustadz yang membahas Al-Quran, tapi ujung-ujungnya pakai insya Allah. Itu kesalahan. Kalau dikembalikan kepada pemahaman ini, Pak. Makanya kalau kita sudah bicara Al-Quran, insya Allah. Janji Al-Quran jangan pakai insya Allah. Kalau bicara janji dewan, insya Allah. Gitu kalau dewan. Karena bisa iya, bisa tidak. Apalagi janji RT, insya Allah enggak banget. Tapi kalau janji Allah pasti. Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.